Selamat sore, selamat malam semuanya, Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Baru pertama kali ya, mungkin untuk saya boleh berkenalan dengan Bapak Ibu, dan mungkin juga Bapak Ibu baru pertama kali juga boleh berkenalan dengan saya. Sukacita sekali kalau boleh ada di tengah-tengah komunitas murid-murid Kristus ya. Senang sekali untuk boleh berkenalan. Salam kenal. Nama saya Afi Christian. Terima kasih untuk kesempatan hari ini boleh melayani di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Saya berjemaat di AFGF atau International Full Gospel Fellowship, gereja di Lipo Karawaci, karena saya juga tinggal di Lipo Karawaci. Kesibukan saya saat ini sedang merintis sebuah usaha rintisan ya, startup di bidang advertising. Dan kalau sebelumnya saya menghabiskan waktu cukup lama mengajar di kampus yang dimiliki oleh gereja saya, yaitu di STT International Harvest yang ada di Lipo Karawaci juga. Jadi hari ini senang sekali untuk bisa ada bersama-sama, apalagi tadi sudah disampaikan ya, membahas sebuah topik yang menarik sekali gitu. Pilih aku atau dia. Tadinya saya pikir ketika dapat tema ini, wah ini ibadah anak-anak muda menyambut Valentine nih gitu ya. Kita lagi mau ngomong cinta segitiga nih kayaknya. Lagi booming kayaknya di mana-mana gitu. Temanya provokatif sekali gitu, pilih aku atau dia. Tapi hari ini kita mau lebih dalam lagi ya, nggak cuma sekedar bicara tentang memilih A atau B, gitu, tapi kita mau melihat bagaimana Tuhan ada di dalam setiap pilihan yang kita ambil. Nah ini saya senang sekali untuk hari ini boleh berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, saya akan mulai gitu ya, ketika kita bicara tentang pilihan, saya percaya kita punya banyak sekali kisah di dalam Alkitab yang berbicara tentang pilihan. Gitu, ada banyak sekali dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, pilihan demi pilihan yang harus diambil baik itu oleh Tuhan ataupun oleh manusia. Nah, ini adalah sebuah ayat atau sebuah kisah yang menjadi landasan untuk kita boleh melihat apa sih sebenarnya pilihan itu. Di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 43, ini ada sebuah kisah yang begitu menarik mengenai Tuhan Yesus. Nah, kita tahu kalau di dalam Alkitab dulu kalau ditanyain siapa tokoh favorit Anda di dalam Alkitab, kalau udah nyebut Tuhan Yesus nggak ada yang ngalahin gitu ya. Kalau nyebut Daud mungkin orang masih bisa bilang hebatan Musa, saya Musa nih tokoh favoritnya gitu ya. Kalau Musa mungkin ada yang bilang saya Rasul Paulus nih, lebih perjanjian baru, lebih modern gitu, kayaknya bisa bersaing-saing. Tapi kalau udah bilang tokoh favoritnya siapa, Yesus, udah nggak ada yang ngalahin gitu ya. Udah ini tokoh paling favorit yang ada di Alkitab. Nah, ini ada sebuah kisah yang begitu menarik yang ada gitu ya di dalam Lukas 22. Ini berbicara tentang bagaimana waktu itu Tuhan Yesus ketika dia berdoa gitu ya, di ayat 41, yang menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Begitu luar biasa ya, kita tahu kisahnya ini di dalam setiap perayaan Good Friday mungkin ya, kita selalu merayakan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana penderitaan yang harus dia lalui yang begitu berat, sehingga pada saat itu dia betul-betul merasakan, karena Yesus adalah 100% manusia juga, yang merasakan ketakutan yang begitu luar biasa. Alkitab menceritakan ini ketakutan yang begitu luar biasa. Serem sekali nih, harus ngelewatin masa-masa yang berat. Bayangin, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah ngalamin gitu ya, kalau kita lagi ke dokter gitu misalnya, terus lagi mau operasi gitu. Mungkin sebelum operasi kita udah keringet dingin gitu ya. Saya nggak usah operasi deh, ke dokter gigi aja serem gitu ya. Dan setiap kali mau ke dokter gigi, pasti bisa minggu depan lagi nggak gitu ya. Bisa minggu depan lagi nggak, bisa besok-besok aja lagi nggak gitu ya. Satu-satunya yang membuat saya mau langsung ke dokter gigi, karena saya mikir kalau ini bolong tambah lama tambah sakit gitu, ya udahlah buru-buru. Tapi kalau mau ngelewatin ke dokter gigi aja kayaknya seremnya bukan main. Ini Tuhan Yesus tahu ketika ia mau diserahkan, dan ia tahu penderitaan macam apa yang akan ia alami. Ada sebuah ketakutan yang begitu luar biasa. Ada sebuah baju yang itu mungkin ya.
Kalau kalau kita mungkin sedang menjalani sebuah games gitu kan, misalnya kalau pada nonton Squid Games gitu ya, mungkin Tuhan Yesus pilih saya, nyerah deh, keluar deh, nggak usah main games lagi gitu misalnya ya. Jadi udah deh, nggak usah lagi deh, nggak usah pengorbanan lagi deh, udah nyerah aja deh, terlalu serem nih, terlalu nggak enak gitu misalnya. Gitu. Tapi di sini ada sebuah pilihan yang harus ia ambil. Dan ini doa yang paling luar biasa yang saya percaya menjadi landasan doa bagi setiap kita orang percaya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika kita bicara tentang pilihan itu macam-macam ya pilihan di dalam hidup itu ya. Secara definisi gitu ya, choices, pilihan itu adalah an act of selecting or making decision when faced with two or more possibilities. Jadi mengambil sebuah keputusan ketika dihadapkan kepada dua atau lebih pilihan. Kalau pilihannya cuma satu, namanya terpaksa, pasrah ya, gitu kan. Mau milih yang lain nggak bisa, adanya cuma ini gitu kan. Ya udahlah, mau nggak mau, gitu kan. Ya udah kita ambil, itu namanya kepepet. Gitu. Tapi kalau pilihan adalah ketika kita ada dua atau tiga yang bisa kita pilih semuanya. Gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini ada yang masih single, ini bentar lagi Valentine gitu ya. Coba yang masih single kasih jempol gitu, reaction dong. Gitu ya. Nah, gitu ya. Kadang-kadang ada nih yang masih single gitu. Nah, single ini macam-macam kan ya. Single itu ada yang terlalu milih gitu ya, atau yang nggak ada pilihan. Gitu kan. Ada orang yang single tapi karena banyak pilihan nggak ada yang dipilih nih. Karena susah milihnya gitu ya, maunya yang kalau cewek mungkin milih cowok yang tinggi, yang ganteng, yang pekerjaannya mapan, wah kayaknya banyak banget pilihannya. Setelah dipilih-pilih kok udah habis ya, nggak ada lagi gitu. Tapi ada juga yang single karena keadaan gitu ya memang nggak ada pilihan, mau gimana lagi. Nah ini kita bicara choices, itu adalah ketika kita bisa memilih, ketika kita ada kemampuan untuk memilih dua atau tiga pilihan. Nah, pilihannya seperti apa? Nah, di dalam kehidupan kita kan macam-macam ya pilihannya ya. Ada pilihan yang terjadi dalam kehidupan kita tuh unik-unik. Nggak bisa semuanya tuh kita kategori, wah kalau milih tuh kamu harus milih yang paling bagus misalnya. Kamu harus milih yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Teorinya gampang gitu ya. Tapi kenyataannya nggak segampang itu. Kenyataannya akan sangat sulit sekali. Nah, saya mengidentifikasikan kurang lebih lah ya pilihan yang biasanya kita ambil dalam kehidupan kita tuh biasanya mungkin area-areanya kurang lebih seperti ini gitu misalnya. Pilihan yang baik dan baik. Wah, ini pilihan yang enak gitu ya. Misalnya kita diterima kerja di dua perusahaan besar. Satu di Gojek, satu di Grab misalnya. Wah, ini good sama good gitu kan. Gajinya sama, udah tinggal milih lah. Cap cip cup gitulah, lempar koin juga ya sudah, dua-duanya masuk, silahkan gitu kan. Paling kita milih mungkin yang gajinya lebih gede, fasilitasnya lebih gede, atau kantornya lebih enak, yang ada temennya. Udah ini nggak perlu kita diskusiin lah ya. Ini kurang lebih kita udah milih sambil merem juga udah kita semua bisa gitu. Tapi kemudian ada pilihan yang good versus less good gitu. Ada yang baik sama yang kurang gitu misalnya. Ada orang ketika kita memilih misalnya contohnya lagi pekerjaan gitu. Satu pekerjaan gajinya lebih tinggi dari satunya. Udah gampang lah ya. Pilih aja yang lebih baik gitu kan ya. Udah nggak perlu pusing. Kalau ada yang baik sama yang kurang baik ya udah pilih yang baik. Tapi kemudian juga ada lagi yang good versus bad. Gitu. Ini satu milih misalnya terima kerjaan di Jakarta, satu terima kerjaan tapi di Surabaya misalnya, terlalu jauh, udah Surabaya gajinya kecil lagi. Udah gampang banget milih, tinggal good versus bad, yang good. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita ada pilihan yang bad versus less bad. Gitu kan. Kadang-kadang pilihan kita ini jelek, atau yang kemudian kadang-kadang kita milih mana sih yang lebih nggak terlalu jelek gitu ya. Ini dua-duanya jelek nih. Dua-duanya nggak enak nih. Orang bilang mungkin pilihan seperti buah simalakama gitu ya. Nggak ada option yang bagus nih. Gitu. Tapi somehow bagaimanapun kita harus milih. Sebenarnya banyak
anak-anak kecil gitu ya, dari kita zaman masih kecil sering dihadapkan pilihan ini gitu ya. Kadang-kadang kita ditanyain lebih sayang papa atau mama gitu ya. Nah, ini dua-duanya salah gitu kan. Jawab papa nanti mama kesel gitu, jawab mama nanti papa kesel gitu. Kita sering kali dihadapkan di dalam option-option yang macam-macam. Bahkan kadang-kadang ketika kita harus milih eh, jelek atau yang lebih buruk lagi, sehingga kemudian kita seringkali milih udahlah yang nggak terlalu jelek aja lah. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, saya di sini mau menyampaikan bahwa di dalam kehidupan kita tuh ada banyak sekali pilihan yang harus kita lalui. Ada banyak sekali pilihan yang kita nggak bisa selesaikan dengan rumus matematika misalnya A dan B gitu, kemudian kita milih masukin kalkulator, tiba-tiba keluar hasilnya oh pilih yang ini gitu ya. Ada seringkali di dalam kehidupan kita itu pilihan-pilihan yang kemudian membuat kita dilematis. Membuat kita harus berhikmat di dalam kita mengambil keputusan. Membuat kita harus berpikir dengan jernih, berpikir dengan baik supaya kita mengambil keputusan yang tepat. Berapa banyak di dalam kehidupan kita, mungkin kalau kita melihat ke belakang, ada banyak sekali keputusan-keputusan yang mungkin kita ambil, yang mungkin kita sesali. Karena pada saat itu kita mengambil keputusan yang tidak tepat. Bukan keputusan yang jelek sih, mungkin kadang-kadang ya. Cuma keputusannya nggak tepat aja. Cuma keputusannya tidak pas aja gitu kadang-kadang. Kita mengambil keputusan yang keliru, yang seharusnya mungkin kalau kita ambil keputusan yang satunya lagi, mungkin kita bisa end up lebih baik lagi. Nah, di dalam kehidupan kita ada pilihan-pilihan yang membuat kita harus memilih apa yang kita mau ambil, jalan mana yang kita mau ambil. Nah, seringkali kita ngukurnya begini tadi seperti saya katakan, very bad, oh kalau jelek kita nggak mau. Less bad, oh ya udah kalau nggak terlalu buruk ya udahlah gitu kan. Orang kadang mikir very bad itu kita kalau dosanya ngerugiin orang lain, kita bunuh orang lain misalnya gitu ya. Terus kita mencelakai orang lain. Tapi kadang-kadang kita berkompromi less bad. Ya sudahlah saya dosa yang penting nggak ngerugiin orang lain gitu. Misalnya kita seringkali merusak tubuh kita sendiri gitu ya dengan mungkin drugs, dengan alkohol, dengan apa kan saya nggak ngerugiin orang lain. Yang rusak-rusak saya sendiri gitu seringkali ya. Kita ketemu argumen-argumen yang kemudian ketika seseorang melakukan sesuatu yang salah, mereka membela diri dan mengatakan nggak apa-apa kok, saya kan nggak ngerugiin orang lain. Masih mending saya daripada koruptor gitu misalnya. Ya udah salah membela diri lagi gitu kan istilahnya. Karena kenapa? Karena kita merasa ini less bad gitu. Tapi kemudian ada juga yang less good gitu, dan kemudian ada yang good. Tapi Bapak Ibu, kita menyadari atau enggak sih bahwa sebetulnya area yang Tuhan mau untuk kita hidup bukan di area yang ini. Area yang Tuhan mau, pilihan yang Tuhan mau untuk kita ambil, bukan bicara tentang apakah itu less bad, apakah itu good, nggak cuma sekedar di situ. Baik saja nggak cukup. Bahasanya kurang lebih begitu. Karena yang baik belum tentu yang menjadi kehendak Tuhan. Standarnya Tuhan beda sama standarnya manusia. Standarnya Tuhan, jadilah engkau kudus, sebab aku kudus. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita bersembunyi di balik statement dosa dan tidak dosa gitu ya. Nggak apa-apa, begini kan nggak dosa, saya bantu orang. Misalnya mungkin kadang-kadang di dalam pekerjaan kita terpancing gitu misalnya untuk nggak jujur gitu misalnya. Kita bahasanya mungkin korupsi kecil-kecilan gitu. Kan nggak apa-apa, ini buat keluarga saya lagi butuh misalnya. Nggak apa-apa, kan saya masih nyumbang. Salah satu ini ya yang kemarin sempat heboh, YouTuber gitu ya, yang waktu itu punya statement yang begitu luar biasa ngomongnya, Tuhan tuh nggak jadi benci saya gitu, karena setiap kali saya sombong, saya nyumbang orang gitu istilahnya. Karena saya nyumbang orang, Tuhan jadi sayang lagi sama saya gitu ya. Dia bilang karena dia melakukan perbuatan baik gitu istilahnya, jadi yang bad ya udahlah diterima gitu. Ini argumen-argumen yang, tapi secara kenyataan seringkali kita dengar, nggak cuma kita dengar, kadang-kadang kita juga ngomong gitu ya. Kadang-kadang kita juga melakukan gitu. Kita seringkali mengatakan ya nggak apa-apa lah, kan saya masih berbuat baik. Dibanding yang sono misalnya, seringkali gitu kan, dibanding yang itu, yang korupsi, dibanding yang itu, yang merugikan orang banyak, saya mah kecil-kecilan aja. Nah, seringkali pilihan kita didasari
keinginan kita untuk hanya sekedar tidak buruk, dosa tapi nggak dosa-dosa banget, atau kadang-kadang udah deh yang penting nggak dosa. Sedangkan Tuhan tidak pernah bilang sama kita, jadilah orang yang penting tidak dosa, gitu ya. Bukan. Jadi bukan diharapkan jadilah kamu orang yang tidak pernah berdosa gitu istilahnya. Atau jadilah orang kamu yang selalu menghindari dosa doang dan udah selesai di situ. Tapi Tuhan ingin pilihan kita adalah pilihan yang jadilah kudus karena Allah adalah kudus. Artinya pilihan kita sebagai orang percaya standarnya beda dengan standar apa yang ada di dunia ini. Kita nggak lagi bicara tentang apakah ini dosa atau tidak dosa, tapi kita akan berbicara apakah ini kehendak yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Doa Tuhan Yesus tadi di Taman Getsemani gitu ya, biar kehendak-Mu yang jadi. Doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Setiap kali kita melihat doa yang Tuhan ajarkan, atau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri berdoa, selalu berbicara tentang bagaimana kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita nggak lagi bicara tentang bagaimana kita bisa menjalankan hidup sebaik-baiknya. Yang penting nggak dosa, yang penting nggak buruk, melakukan perbuatan baik, atau mungkin kita beramal, kita mengumpulkan pahala, atau apapun juga. Kita nggak lagi berbicara seperti itu. Tapi kita berbicara apakah kita hidup pilihan di dalam kehidupan kita. Sesuai nggak seperti apa yang Tuhan mau untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita yang Tuhan mau bukan lagi bicara tentang our story. Bukan bicara tentang kehidupan saya sebagai Afi ini mau jadi apa. Afi ini cita-citanya apa gitu ya. Seringkali kita dari kecil memang kita selalu diajar untuk punya cita-cita, untuk punya mimpi, untuk kamu pengen jadi apa sih? Kita ke depan mau ngapain sih? 5 tahun ke depan visimu apa sih? Gitu kurang lebih ya. Kita seringkali diajarkan untuk melakukan itu. Kita seringkali diajarkan untuk bagaimana membangun story kita. Mau jadi seperti apa kamu ke depan? Mau jadi insinyur gitu, mau jadi pemain bola. Terus waktu kecil pengen jadi pemain bola gitu. Pengen jadi seorang bisnismen mungkin, pengen jadi pengacara, pengen jadi apapun juga. Kita diajar untuk membangun our story. Salah nggak? Enggak. Nggak salah. Bahwa kita perlu membangun our story. Cerita kehidupan kita perlu dibangun. Kita mau jadi seperti apa. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Bahwa our story itu harus menjadi bagian daripada God's story. Cerita kehidupan kita nggak bisa berdiri sendiri. Cerita kehidupan kita harus menjadi bagian daripada kisahnya Tuhan. Kita ini cuma satu bagian kecil di dalam dunia ini. Kisah kita mungkin ya, saya anak nomor 7 dari 7 bersaudara gitu. Saya kisahnya cuma 1/7 buat orang tua saya mungkin. Dia punya anak 7, harus take care 7 orang. Kisah saya mungkin cuma 1 di antara 7 gitu. Kalau saya punya masalah, orang tua saya punya 6 anak lagi yang masih mungkin juga punya masalah yang sama atau bahkan lebih berat mungkin gitu. Jadi saya cuma 1/7. Buat kakek saya, saya lebih kecil lagi mungkin gitu ya, karena punya cucunya banyak gitu misalnya. Nah, kita juga sama. Kita harus menyadari bahwa kita ini sebagian kecil dari sebuah masterpiece yang begitu luar biasa besar yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berusaha sendiri, kita mau menjadikan kehidupan kita sesuai mau kita, sesuai pilihan kita, sesuai kehendak kita nggak akan pernah ngelihat apa yang begitu indah yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Galatia 2 ayat 20 ini salah satu statement yang luar biasa gitu, mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagaimana kita bisa betul-betul mengerti bahwa kehidupan kita ini bukan lagi tentang apa yang kita mau. Kita bukan lagi tentang kita mau jadi good gitu ya. Kita mau jadi great misalnya, atau bahkan setelah good ada great gitu misalnya. Kita mau jadi apa, tapi kita bicara tentang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan, pilihan yang Tuhan mau untuk kita pilih. Apa peran kita di dalam God's story ini. Nah, pilihan inilah
yang kita harus sadari, Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak sadar, kita akan merasa bahwa di dalam setiap kehidupan kita pengen mengejar apa yang kita mau. Di dalam kehidupan kita akan capek mengejar ambisi kita. Kita akan capek mengejar cita-cita kita akan capek mengejar mimpi kita. Bukan kita tidak boleh mengejar cita-cita, ambisi, atau mimpi, bukan berarti kita jadi orang yang ya sudah pasrah Tuhan, kayak sera-sera gitu ya, terserahlah Tuhan mau ngapa, saya tidur aja hari ini gitu ya. Semua yang terjadi biar kehendak Tuhan yang terjadi, saya tunggu aja deh berkat Tuhan di rumah gitu. Bukan seperti itu juga gitu ya. Tapi kita harus mengarahkan setiap kekuatan kita, setiap energi kita, setiap kehidupan kita untuk menjalankan apa sih yang sebetulnya menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa sih yang pilihan yang harus kita pilih sehingga kita menjalankan part kita di dalam God story ini. Pilihan-pilihan kita itu penting. Tuhan memberikan kita free will, kehendak untuk kita boleh memilih nih. Untuk kita boleh ngeyel gitu ya. Yunus dipanggil, ngeyel dia gitu ya. Dia pergi dan akhirnya masuk ke perut ikan. Gitu. Untung dia bertobat sehingga keluarnya lewat depan. Gitu ya. Kalau dia nggak bertobat, keluarnya lewat belakang. Gitu. Karena dia bertobat, dia dimuntahkan lagi dan dia boleh menjalankan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Ada pilihan yang kita bisa ambil. Ada pilihan yang kita mau muter-muter dulu sebelum kita ke tanah perjanjian, 40 tahun dulu. Gitu ya, karena tegar tengkuknya bangsa Israel. Kita ngeyel nih sama Tuhan, Tuhan nggak mau lah, Tuhan saya maunya begini, saya pengennya begini, Tuhan kita udah tahu keinginan Tuhan apa di dalam kehidupan kita. Tapi kita pura-pura nggak tahu, kita pura-pura tidak dengar, kita pura-pura tidak mau tahu, dan akhirnya kita mengambil keputusan-keputusan yang kita mau sendiri, dan sehingga akhirnya kita membuang waktu. Seperti Yunus masuk ke perut ikan dulu, gitu ya, dan bangsa Israel 40 tahun sampai akhirnya bahkan tidak ada dari generasi itu gitu ya, kecuali Yosua dan Kaleb yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita diberikan sebuah kebebasan untuk memilih. Tapi kita harus tahu pilihan mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, kita harus tahu bahwa pilihan kita bukan lagi mengejar baiknya atau tidak dosanya atau ya udah lebih baik daripada orang lain gitu ya misalnya. Tapi kita harus tahu bahwa pilihan kita harus menuju kepada holiness, menuju kepada kekudusan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi seperti yang Tuhan ingini? Bagaimana kita bisa memilih sebuah pilihan, yaitu untuk kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saya paling suka tokoh di dalam Alkitab adalah Daud. Daud itu orang selalu bilang bahwa dia orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Betul ya, salah satu tokoh yang selalu di dalam Alkitab mencatat orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Tapi saya mempelajari tentang Daud, dan saya melihat bahwa kuncinya Daud untuk dipilih oleh Tuhan bukan cuma dia berkenan. Di setiap Alkitab ketika dia ngomong Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan, selalu diikuti dengan kata-kata dan yang melakukan segala perintahnya. Daud itu orang yang taat sama kehendaknya Tuhan. Daud itu sebelum dia jatuh ke dalam dosa ya, di dalam apa yang dia lakukan, dia selalu taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah kenapa Daud dari yang bisa dibilang mungkin bukan siapa-siapa, akhirnya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Dan bahkan kita tahu kisahnya begitu luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan mempertahankan istilahnya kerajaan Israel hanya karena Daud. Kita melihat kisahnya secara turun-temurun, bahkan ketika keturunannya tidak mengikuti perintah Tuhan, Tuhan masih menjaga nama Daud dengan begitu luar biasa, karena Tuhan begitu mengasihi Daud. Karena Daud menjalankan perintahnya Tuhan. Daud tahu pilihan yang dia harus ambil adalah pilihan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam setiap kehidupan kita sekarang, ketika kita nanti di dalam kehidupan, kemudian kita dikasih pilihan-pilihan. Di dalam kehidupan kita, mungkin nanti kita akan dihadapkan A atau B yang tadi ya, good sama good, oke lah gampang gitu. Tapi kalau bad sama less bad misalnya, atau pilihan-pilihan yang sulit. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk kita sama-sama mempelajari apa sih kisah-kisah di dalam Alkitab yang mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa mengambil pilihan yang tepat. Bagaimana setidaknya kita membantu untuk kita mengerti pilihan mana sih yang harus kita ambil. Pilih aku atau dia gitu misalnya. Pilih A atau B gitu misalnya. Pilih
A, B, C, D, atau E gitu. Nah, ini kita mau belajar sama-sama, kita mau lihat setidaknya ada 4 hal sederhana lah ya yang kita bisa lakukan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mau memastikan bahwa kita tidak lagi bicara tentang ini pilihan saya, tapi kita mau berbicara tentang apa sih yang Tuhan mau untuk saya pilih. Yang mana sih yang Tuhan mau untuk saya ambil? Jalan yang mana nih yang saya harus ambil? Nomor 1, ya sudah pasti libatkan Tuhan kalau ngambil pilihan. Betul ya? Bapak Ibu teman-teman semua, kalau mau tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, ya tanya Tuhan. Apakah Tuhan berbicara di dalam setiap kehidupan kita? Ya, pasti. Apakah Tuhan, bagaimana cara Tuhan berbicara gitu ya? Sederhananya, secara gampangnya, yaitu melalui doa dan firman Tuhan. Ketika kita dihadapkan di dalam sebuah pilihan yang sulit, atau bahkan pilihan yang mudah, kadang-kadang kita kalau pilihan sulit kita doa, giliran pilihan gampang kita nggak pernah doa ya, seringkali gitu. Jadi kadang-kadang orang keplesetnya ketika mereka happy gitu, ketika bahagia semua pilihannya baik, justru dia kepleset gitu, karena menurut dia, oh ya udahlah, ini saya milih sendiri. Tapi kita harus ingat di dalam setiap langkah kehidupan kita harus libatkan Tuhan di dalam ketika kita memilih. Tuhan memimpin Petrus untuk menjangkau orang non-Yahudi, ini kita pelajari dalam Kisah Para Rasul 10 gitu. Bagaimana ketika Tuhan waktu itu berbicara sama Petrus, kamu harus menjangkau orang non-Yahudi ini melalui penglihatan yang dilihat oleh Petrus. Gitu ya. Jadi bagaimana Tuhan memimpin setiap kita. Di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan yang sama yang memimpin Petrus akan memimpin kita di dalam setiap langkah kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Ketika kita dihadapkan di dalam sebuah pilihan yang sulit, saya selalu mengatakan bahwa nomor 1, berdoa. Berdoa, tanya sama Tuhan. Apa sih yang menjadi isi hatinya Tuhan? Pilihan mana yang perlu kita ambil? Baca firman Tuhan. Firman Tuhan kita percaya bahwa ini adalah firman yang hidup. Ini bukan firman yang mati, firman yang akan berbicara di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita membutuhkannya, firman Tuhan ini akan berbicara dengan begitu luar biasa. Banyak sekali di dalam kehidupan saya pengalaman-pengalaman ketika membaca firman Tuhan gitu ya. Mungkin pada satu waktu saya baca, ayat ini biasa aja. Wah, ayat ini oke lah, udah jadi ayat hafalan sejak SD mungkin istilahnya, sejak sekolah minggu. Oh, itu jadi ayat hafalan. Tapi ketika saya menghadapi sebuah masalah, saya membaca ayat yang sama. Ayat itu berbicara di dalam kehidupan saya, mengingatkan saya bahwa oh, ini yang Tuhan mau untuk saya lakukan di dalam kehidupan saya. Berapa seringnya gitu ya, ketika kita membaca firman Tuhan, dan Tuhan bekerja, dan Tuhan berdoa, dan Tuhan berbicara melalui hal itu. Dan of course juga tentu saja Tuhan juga berbicara melalui doa-doa kita, bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana ketika kita berdoa, meminta jawaban. Saya sering ketika tahun 2013 gitu ya, kalau nggak salah sampai 2019 kemarin, di dalam pelayanan saya mengembalakan anak-anak muda. Jadi anak-anak kuliah gitu biasanya. Ketika saya berbicara tentang berdoa, melibatkan Tuhan, pertanyaan yang paling sering nongol adalah gimana sih cara mendengar suara Tuhan gitu ya. Jadi seringkali kemudian kita seringkali menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita sendiri. Saya sendiri juga pernah mempertanyakan itu. Bagaimana sih cara dengar suara Tuhan? Tuhan itu berbicaranya seperti apa sih? Nah, ini yang luar biasa gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tuhan berbicara dengan cara yang unik dan berbeda-beda di dalam pribadi lepas pribadi. Cuma saya tahu kuncinya cuma satu, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Kalau kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita membangun jam doa kita membangun waktu kita membaca firman Tuhan, kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membawa hidup kita di dalam pujian dan penyembahan akan Tuhan. Entah bagaimana gitu ya, mungkin ya nggak ada rumusnya sekali lagi, tapi secara perlahan kita akan mulai mengenal bagaimana cara Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Setiap orang beda-beda. Ada orang yang pernah bilang, saya mendengar Tuhan berbicara secara audible gitu misalnya. Ada orang yang bisa mungkin pernah kesaksian, saya melihat diberikan penglihatan gitu. Tuhan berbicara dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah dengar Tuhan bicara secara audible gitu ya. Saya tidak pernah dengar
atau misalnya melihat penglihatan atau dibawa ke surga atau ke neraka gitu misalnya ya. Saya tidak pernah mengalami yang seperti itu, tapi saya percaya bahwa Tuhan berbicara melalui kejadian-kejadian di dalam kehidupan saya. Tuhan berbicara ketika saya punya pertanyaan, Tuhan memberikan jawaban dan guide pertolongan Tuhan yang ketika Ia berbicara dalam kehidupan saya, itulah yang selalu kemudian membawa saya mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Nah, ini yang kita perlu untuk kita boleh melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau mau mendengarkan suara Tuhan, mau mendengar jawaban Tuhan, ya gampang, cari Tuhan. Cari, maka kamu akan mendapatkan, kan? Simple gitu ya. Gitu. Nah, ini yang perlu kita untuk pahami bersama-sama. Nah, yang kedua setelah melibatkan Tuhan apa? Melibatkan mentor. Saya percaya Bapak Ibu teman-teman punya spiritual mentor ya. Kakak rohani, Bapak gembala, mungkin Ibu gembala, atau siapapun di dalam kehidupan Anda, bisa orang tua dan lain-lain gitu. Bagaimana Tuhan juga memakai spiritual mentor kita untuk membimbing kita menjadi lebih dewasa. Bapak Ibu ini penting ya, teman-teman semua, penting juga. Karena berapa kali misalnya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah gitu ya, tapi berapa kali ketika orang gitu ya, dengan PD-nya, dia akan datang kepada kita dan bilang, saya dengar Tuhan bicara dalam kehidupan saya gitu ya. Terus tapi ngomongnya ngaco gitu. Tapi kemudian apa yang diomongin gitu kayaknya nggak jelas gitu, nggak bener gitu. Dan kemudian kita mempertanyakan, ini Tuhan bener nggak sih? Saya selalu mengatakan kalau Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, cross check dengan mentor kita. Tuhannya sama kan? Tuhan kita dengan Tuhan pemimpin rohani kita juga Tuhannya sama. Artinya Tuhan bisa memberikan konfirmasi juga melalui orang-orang terdekat kita. Tuhan memakai Musa untuk menyelamatkan dan mengajar bangsa Israel. Tuhan nggak langsung kepada ketemu dengan bangsa Israel. Musa dipakai untuk menyampaikan pesan. Banyak sekali di dalam perjanjian lama nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat anak-anaknya, buat murid-muridnya gitu ya. Nah, kita juga ketika kita mendengar sesuatu, ketika kita percaya bahwa Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, libatkan mentor, cross check gitu ya. Lihat, baca firman sesuai nggak dengan firman Tuhan. Saya pernah dengar seorang pendeta waktu itu ya kesaksian bahwa waktu itu dia puasa 40 hari. Gitu. Ketika dia puasa 40 hari, di akhir mau selesai puasanya, tiba-tiba dia melihat penglihatan. Kayak seakan-akan malaikat Tuhan datang gitu. Tapi malaikat Tuhan nyuruh dia, kamu malam ini harus sembelih ayam hitam gitu katanya. Gitu. Dan kemudian dia merasa, oh ini jangan-jangan Tuhan yang bicara gitu kan. Tapi kemudian dia karena dia belajar, dia mengerti, dia cross check dengan firman Tuhan. Gak ada di dalam firman Tuhan kalau kita puasa terus disuruh sembelih ayam hitam gitu kan. Gak mungkin ini gak mungkin Tuhan gitu. Dan kemudian dengan hikmat yang diberikan dan dia bisa membedakan bahwa itu bukan dari Tuhan, akhirnya dia tidak melakukan gitu ya. Mungkin kalau dia melakukan, dia sekarang udah jadi dukun santet kali ya, bukan jadi pendeta. Kita perlu untuk meng-cross check ketika kita merasa bahwa oh Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan bisa berbicara. Tapi kita tetap perlu cross check. Libatkan mentor, libatkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengambil pilihan-pilihan yang terbaik dan pilihan-pilihan yang tepat. Yang ketiga, nah, ketika ada sebuah pilihan, kita sudah dikasih tahu nih, pilihan yang holiness, yang kudus, gitu ya, yang yang terbaik. Nah, kadang-kadang kita ragu, betul ya? Kadang-kadang kita nggak yakin, bener nggak sih ini? Mungkin misalnya kejadian-kejadian yang sering terjadi. Kalau dulu di dalam dunia pelayanan gitu misalnya, kita dipercaya untuk ambil sebuah level pelayanan yang baru. Pendeta biasanya datang gitu ya, kamu mau nggak sekarang ambil jabatan ini membantu gitu. Biasanya jawaban kita apa? Saya belum bisa gitu ya. Aduh, saya belum sanggup, yang lain aja deh. Itu jawaban yang kayaknya sudah dicatat, tinggal difotokopi gitu ya, jawabannya paling gampang. Aduh, saya belum bisa, yang lain aja deh gitu. Begitu itu juga terjadi di dalam kehidupan saya gitu. Ketika waktu saya menggembalakan anak-anak muda, saya tanya, mau nggak? Aduh, nanti deh, saya belum sanggup. Tapi saya selalu mengajarkan bahwa ketika kita ada pilihan yang kita tahu bahwa Tuhan mengarahkan kita kepada satu jalan tertentu, kita harus percaya dengan iman. Karena ketika Tuhan memberikan vision, maka Tuhan juga akan memberikan provision. Ketika Tuhan memberikan visi,
Tuhan juga yang akan menyediakan untuk kita bisa menyelesaikan visi itu. Seringkali jalannya nggak kelihatan di awal. Beratnya gitu. Ada pilihan yang bagus nih, tapi kita ragu, kita takut. Karena nggak kelihatan gimana caranya ngejalanin. Gimana caranya ini possible. Bagus sih. Saya tahu sih bahwa ini adalah jawaban dari doa saya misalnya. Saya tahu bahwa ini kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi kita ragu untuk melangkah. Kita nggak mau ambil kesempatan itu. Kenapa? Karena kita takut. Atau kadang-kadang pilihan yang mau kita pilih jauh berbeda dengan yang kita harapkan. Nah, ini juga sering terjadi. Gitu ya. Ketika Tuhan membuka jalan di satu tempat yang kok 180 derajat dengan yang kita mau. Makanya Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Rancangan manusia berbeda jauh dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, our story, kisah kita, itu hanya sebagian kecil daripada kisah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang berbeda karena kita sudah mau jalan ke satu jalan tujuan tertentu, sedangkan Tuhan menginginkan kita untuk melakukan satu hal yang lain. Tapi dari pengalaman saya, atau saya percaya dan saya yakini dengan iman, bahwa pilihan Tuhan selalu jauh lebih baik daripada pilihan kita. Sehingga kita perlu ketika kita menerima jawaban daripada Tuhan, ketika kita mengerti pilihan yang harus kita ambil, ketika kita tahu jalan mana yang harus kemudian kita pilih, kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan yang akan menyertai kita untuk mencapai tujuan tersebut. Banyak sekali ketika saya di kampus juga, saya bekerja di kampus, saya ketemu dengan para mahasiswa gitu ya dari berbagai daerah di Indonesia. Kebanyakan dari mereka kuliah itu ada yang modal nekat gitu ya. Mungkin mereka cuma punya sponsor untuk membiayai kuliah semester 1, semester 2 misalnya. Semester 3 dan lain-lain, mereka nggak tahu harus seperti apa. Biasanya ketika saya bicara sama mereka, saya tanya, apa yang membuat kamu yakin untuk kuliah? Bagaimana Tuhan membawa kamu ke tempat ini misalnya? Hal-hal seperti apa yang kamu alami? Nah, ketika mereka bercerita, mereka bicara bahwa ini adalah sesuatu yang mereka yakini bahwa ini adalah jalannya Tuhan. Dan saya selalu mengatakan kalau ini jalannya Tuhan, makanya Tuhan maka Tuhan akan menyediakan. Bukan saya yang terus bayarin gitu ya, bukan gitu ya. Saya membimbing mereka, saya mendoakan mereka. Kalau mereka butuh bantuan, tentu saja saya bantu mereka. Saya carikan bantuan dan lain-lain. Tapi langkah iman inilah yang kemudian membuat mereka bisa melihat janji Tuhan di akhir. Tanpa langkah iman ini, mereka nggak akan bisa sampai garis akhir. Tapi dengan langkah iman ini, dengan mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah dari Tuhan, maka itu yang membuat mereka bertahan sampai garis akhir. Dan sehingga mereka melihat janji Tuhan. Nah, ini yang perlu langkah untuk kemudian kita meyakini, percaya dengan iman, bahwa pilihan Tuhan itu akan jauh lebih indah daripada pilihan kita. Dan di tengah-tengah perjalanan, kita harus tahu bahwa kita perlu untuk tetap fokus pada tujuan dan tidak ragu. Orang ada yang bilang, tadi ya, ketika God give vision, akan ada provision. Tapi ketika ada vision, the next thing yang happen katanya tribulation. Gitu ya. Ketika kita dapat visi, ketika kita dapat jalannya Tuhan, nomor satu yang akan terjadi adalah pencobaan. Ini yang luar biasa gitu. Kita dapat nih sesuatu yang, wah Tuhan mau saya untuk melayani misalnya. Tuhan bukakan jalan saya untuk pelayanan. Tuhan bukakan saya jalan untuk bisnis baru. Tuhan bukakan jalan untuk peluang baru dan lain-lain. Tapi begitu kita melangkah, nomor satu langsung cobaan dan ujian. Yang membuat kita langsung nanya, Tuhan bener gak sih? Betul ya? Ini sering kali terjadi. Tapi memang ini Tuhan sudah bicarakan di dalam Alkitab. Matius 13 ayat 3-8. Benih. Perumpamaan sebuah benih gitu ya. Benih ini bicara tentang firman Tuhan. Gitu yang ditabur. Kita tahu kisahnya ya. Di jalan berbatu-batu, di jalan ini, di jalan itu. Tapi kita melihat salah satu contoh benih yang di semak belukar. Benih yang di semak belukar adalah benih yang sudah ditanam di tanah yang lumayan baik. Dia udah tumbuh. Tapi ketika dia tumbuh, dia matinya bukan karena tanahnya nggak baik. Orangnya bagus.
Tanah kan bicara tentang hati orangnya ya. Ketika dia tumbuh, tanahnya udah bagus, udah tumbuh, tapi dihimpit oleh semak belukar, dihimpit oleh keadaan, dihimpit oleh sekeliling kita. Orang-orang yang bisa dibilang apa namanya, dream buster gitu ya, orang-orang yang selalu lu mana bisa gitu, orang-orang yang selalu bilang sok suci gitu misalnya, orang yang selalu bilang kamu mana mampu, itu susah, itu nggak mungkin bisa, yang membuat kita kemudian meragukan apakah pilihan yang kita ambil ini sesuai nggak sih, udah bener belum sih, mampu nggak sih kita menjalani ini, yang akhirnya membuat banyak, kalau di dalam kisah Matius 13 ini, yang akhirnya mati karena dihimpit oleh semak belukar ini. Nah, ketika kita memiliki visi dari Tuhan, ketika kita memiliki pilihan yang kita sudah tahu, yang harus diambil, pilihan yang kemudian kita mau pilih, yang kemudian kita sudah tahu bahwa ini adalah sebuah rencana yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, kita harus menjaga fokus kita. Ketika saya mengajar di kampus di STT, itu kan kita bicara tentang orang-orang yang pengen melayani Tuhan ya. Di semester 1, mayoritas lah mungkin 70%, 80% bilang bahwa saya ke sini mau melayani Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang lulus mungkin kurang dari 50%. Karena kebanyakan di tengah-tengah, ada aja. Tantangan selalu ada. Ada yang tantangannya memang betul-betul berat, ada yang tantangan nggak seberapa, tapi dia berasa berat, gitu istilahnya gitu ya. Ada yang memang mungkin sponsornya nggak biayain lagi, ada yang mungkin orang tuanya kemudian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, dia harus pulang kampung dan lain-lain gitu misalnya. Tapi ada orang-orang yang memang karena kehilangan fokusnya, sehingga kemudian dia memilih untuk tidak melanjutkan lagi. Bapak Ibu, ketika kita memilih untuk menjalani apa yang menjadi Tuhan, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, bukan berarti semuanya otomatis jadi mudah. Bukan otomatis semuanya jadi gampang. Saya selalu mengatakan bahwa Daud aja, yang tadi saya bilang orang yang berkenan di hatinya Tuhan, dia membuat Mazmur yang mengatakan ketika aku melewati lembah kekelaman. Orang seperti Daud aja masih melewati lembah kekelaman. Apalagi orang seperti kita gitu mungkin. Tuhan tidak menjanjikan bahwa ketika kita mengambil pilihan Tuhan itu sesuatu yang gampang, tapi kita tahu bahwa ketika Daud melewati lembah kekelaman, dia nggak takut. Dia tahu hasil akhirnya, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan dia. Daud tidak takut. Kisah yang paling menginspirasi lagi buat saya adalah kisahnya Ayub. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Ayub itu ya, di awal-awal itu dibilang kurang lebih lah ya, Tuhan membanggakan Ayub di hadapan iblis gitu ya. Nih hambaku yang bagus banget nih. Itu hamba yang dipuji sama Tuhan. Hebat banget berarti kan orangnya gitu kurang lebih. Hebat banget nih orang. Tapi dia harus ngelewatin apa yang Ayub alami. Berat. Berat sekali ngelewatin apa yang Ayub alami. Orang yang dipuji sama Tuhan begitu hebatnya gitu istilahnya ya. Harus melewati masa-masa sukar juga. Di dalam kehidupan kita ketika kita memilih apa yang kita pilih, kita memilih rencananya Tuhan, bukan berarti semuanya akan jadi mudah. Bisa jadi kita melewati masa-masa susah. Tapi kita belajar. Apa yang kita lihat dari hasil endingnya Ayub? Dipulihkan, bahkan 2 kali lipat dikembalikan. Lebih daripada apa yang ketika dia punya saat di awal. Ketika kita melihat rencana Tuhan, ketika kita melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, kita kalau melihat garis besarnya, kalau kita melihat rencana besarnya, kita akan melihat di akhirnya, selalu begitu luar biasa Tuhan sediakan buat kita. Tapi kita nggak akan pernah bisa sampai akhir kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak menjalani pilihan itu dengan setia. Sebuah pengalaman saya secara pribadi yang membuat saya memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan, yang membuat saya memutuskan untuk ada di dalam bidang pelayanan, adalah firman ini yang waktu itu mengubah kehidupan saya. Saya adalah orang yang dari kecil sangat meyakini bahwa Tuhan menjawab doa. Dan saya termasuk orang yang merasa bahwa doa saya ini sering dijawab Tuhan. Ya, paling awal dimulai dari waktu saya kelas 3 SD atau 4 SD gitu. Saya suka diajak nonton sepak bola sama ayah saya gitu. Kalau nonton sepak bola kan di stadion gitu ya. Di stadion bola itu
kurang lebih mungkin yang nonton bisa 1.000-2.000 orang mungkin kali ya. Saya tinggal di Jogja, dan waktu itu kita nonton di Jogja gitu ya. Nah, ketika nonton sepak bola, ada undian. Undiannya hadiah jam tangan gitu. Oh, saya masih kecil, saya pengen banget punya jam tangan nih gitu. Dan waktu itu saya nggak nonton bola. 45 menit pertama tuh saya berdoa aja. Tuhan, saya pengen dong jam tangan, Tuhan. Tuhan pengen, pokoknya pengen jam tangan, udah nggak nonton lagi deh. Udah minta sama Tuhan gitu kurang lebih. Sampai ya singkat cerita, ya dapatlah saya jam tangan. Mulai dari situ saya sangat yakin bahwa ketika saya berdoa, banyak hal yang Tuhan kasih. Tapi jeleknya adalah saya berdoa untuk apa yang menjadi keinginan saya. Di dalam sisa kehidupan saya sudah tahu bahwa Tuhan memanggil saya untuk sekolah teologi. Untuk saya bisa sekolah teologi dan saya bisa melayani Tuhan. Tapi di dalam pikiran saya, sekolah teologi makan apa gitu ya. Saya membayangkan kalau saya sekolah teologi, nanti saya makan apa, hidup saya gimana. Kayaknya kalau melihat hamba Tuhan kan hidupnya agak susah gitu ya. Terus saya mikir, waduh, saya nanti kalau hidupnya susah gimana? Saya waktu itu pokoknya pikirannya banyak. Akhirnya saya mikir, udahlah, saya mau sekolah yang lain dulu, saya nggak mau sekolah teologi. Saya waktu itu kemudian minta sama Tuhan, saya berdoa, saya berpuasa, Tuhan, saya mau sekolah, mau kuliah ke luar negeri gitu. Dan waktu itu akhirnya terjadi, Tuhan kasih rencana yang begitu indah. Saya sekolah ke luar negeri, di kota tersebut ada teman kakak saya yang punya bisnis. Wah, udah dikasih nih, nanti kamu kalau sambil kuliah akan ada internship. Pokoknya setelah lulus kuliah udah nggak perlu cari kerjaan, ini udah dikasih kerjaan. Ini pengusaha sukses deh, ini hebat lah. Pokoknya kamu kalau udah di situ nanti diajarin macam-macam dan segala macam. Rencananya sudah begitu indah, gitu ya. Tapi ketika saya datang di satu tempat ini bukan pertama kali saya sekolah ke luar negeri, sebelumnya saya juga udah pernah. Tapi di momen ini ketika saya datang, saya nggak bisa tidur. Saya nggak betah. Nggak tahu gimana, saya mungkin stres kali ya, mual-mual dan lain-lain sampai berhari-hari, sampai nggak bisa makan gitu. Dan kemudian yang saya bawa waktu itu saya bawa Alkitab. Ya udah, waktu zaman dulu belum ada internet gitu. Ini tahun 2004 gitu ya. Belum ada internet, belum ada BlackBerry, belum ada lain-lain gitu ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, bisa ngapain, baca Alkitab. Gitu ya. Kemudian akhirnya saya baca Alkitab. Saya sebelumnya jarang baca Alkitab, bandel lah pokoknya ya. Tapi kemudian saya baca Alkitab. Dan ketika saya baca Alkitab, saya baca ayat ini. Ayat ini yang menegur saya gitu. Dia katakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang setelah mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dan firman ini berbicara begitu keras di dalam kehidupan saya. Saya ini mau ngejar apa sih? Saya tahu apa? Saya pikir saya akan betah. Saya pikir hidup saya akan sukacita sekali ini kuliah di luar negeri gitu istilahnya. Saya pikir saya akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa di depan, masa depan saya akan cerah. Tapi ternyata saya nggak ngerti apa-apa. Seharusnya di dalam kehidupan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kehendaknya Tuhan itu apa? Kalau Tuhan berkehendak, baru saya bisa. Akhirnya dari situ saya pulang. Untung saya punya keluarga yang pengertian gitu ya. Saya boleh pulang. Dan akhirnya setelah saya pulang, ditawarin lagi, mau nggak kesini. Mungkin di situ nggak betah karena ini itu dan segala macam. Tapi saya tahu Tuhan mau saya pulang untuk saya mengikuti panggilan Tuhan untuk saya sekolah teologi. Dan Bapak Ibu, mungkin saya bukan sekolah di luar negeri, mungkin saya sekolahnya di Karawaci, mungkin kampusnya bukan UI juga gitu dan lain-lain. Tapi saya mau katakan bahwa ini adalah the best decision yang saya ambil di dalam kehidupan saya. Dari momen itu hidup saya diubahkan. Cara pandang saya berubah. Cara hidup saya berubah. Cara saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya bukan lagi cuma sekedar sebagai penjawab doa atau sebagai Tuhan yang kalau saya butuh lah nanti saya doa. Tapi saya punya relationship yang berubah step by step ya. Saya nggak bilang satu hari saya langsung berubah. 4 tahun saya kuliah dan bahkan lebih setelah itu juga. Tapi itu semua mengubahkan kehidupan saya. Saya memiliki perspektif yang berbeda, saya menjalani kehidupan yang berbeda, dan Tuhan masih menjawab doa-doa saya dengan begitu luar biasa. Tapi kali ini saya tahu, gitu, ketika Tuhan menjawab doa, saya tahu apa sih yang menjadi keinginan Tuhan. Saya tidak lagi memaksakan apa yang menjadi kehendak saya. Tapi saya berdoa, Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan ajar saya untuk saya bisa menjalani apa yang jadi rencana Tuhan.
Bapak Ibu, saya percaya di dalam setiap kehidupan saya, di dalam setiap kehidupan kita akan mengalami pilihan demi pilihan. Ada pilihan yang gampang, ada pilihan yang susah, ada pilihan yang sangat sulit. Tapi saya cuma mau katakan bahwa pilih Tuhan setiap waktu. Setiap saat, nggak perlu mikir. Walaupun kadang-kadang pilihannya Tuhan kesannya kayak nggak enak. Makan apa jadi hamba Tuhan gitu misalnya ya. Pelayanan nanti mau jadi apa? Keluarga saya semuanya bisnis gitu. Gimana kalau saya jadi pelayan Tuhan? Tapi ternyata setelah saya sekarang jadi pelayan Tuhan, kakak saya satu-satu mulai sekolah teologi gitu ya. Mereka mulai mau gitu, tertarik untuk belajar firman Tuhan. Yang nggak pernah ke gereja jadi ke gereja, yang sudah ke gereja jadi pelayanan. Dan saya mau katakan keluarga saya diubahkan dengan begitu luar biasa. Saya nggak pernah nyangka. Saya cuma mau datang mengikuti apa yang jadi rencana Tuhan, tapi apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya begitu luar biasa. Dan ini yang saya percaya juga akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berjalan, ketika kita percaya, nggak gampang ya. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa ini semua mudah dan ini semua indah gitu ya. Ada masa-masa sulitnya juga. Ada masa-masa ketika saya masih gagal juga. Ada masa-masa ketika saya struggling. Tapi saya mengatakan ketika saya memilih apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu adalah pilihan terbaik yang bisa saya ambil di dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa setiap kita juga boleh mengambil pilihan-pilihan yang terbaik. Setiap kita juga ketika kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit, kita boleh tanya sama Tuhan, kita boleh mengambil keputusan dengan iman bahwa kita mau memilih untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin demikian sebagian daripada firman yang boleh saya sampaikan. Saya mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa biar setiap firman-Mu boleh berbicara di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami berdoa biar Kau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk menjawab ya terhadap apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Tuhan, pimpin kami, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, bahwa kami untuk semakin mendekat, sehingga kami boleh mengenal suara-Mu, kami boleh mengenal kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh diubahkan, dan kami boleh melihat rencana-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya juga mau berdoa buat Bapak Ibu dan teman-teman, kalau mungkin di dalam hari-hari ini, ada pilihan-pilihan yang sulit, ada hal-hal yang harus diambil, keputusan-keputusan yang mungkin nggak enak, atau mungkin ada hal-hal yang di dalam kehidupan kita membutuhkan jawaban, kita membutuhkan suara Tuhan, kita membutuhkan jawaban doa daripada Tuhan. Saya minta taruh tangan kanan Anda di dada, dimanapun Anda berada, dan izinkan saya boleh berdoa buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap tangan yang ada di dada Tuhan. Tuhan, Kau yang mengenal setiap kami Tuhan, Kau yang mengenal setiap permasalahan yang kami hadapi, pilihan yang harus kita ambil. Tuhan, Kau yang melihat usaha kami, Kau yang melihat jerih lelah kami Tuhan, bahkan setiap tetesan air mata kami Tuhan, Kau tahu Tuhan. Hari ini kami berdoa, kami sepakat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau katakan, biar kehendak-Mu yang jadi atas setiap kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami iman yang lebih lagi Tuhan. Kami boleh menjalani mungkin masa-masa kalau seandainya harus berat. Tapi kami percaya ketika kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu, kami akan melihat garis akhir yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita di dalam menjalani, berikan kami new anointing, new fresh spirit ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, sehingga ketika kami menjalani apapun yang harus kami lewati, kami percaya gadamu dan tongkat-Mu itu yang membuat kami tidak takut ketika kami menjalani lembah kekelaman sekalipun Tuhan. Karena Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, iman yang baru Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan. Penyerahan diri Tuhan, atas akan kehendak-Mu yang boleh terjadi Tuhan. Dan kami mau nyatakan Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, jaga setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Inside, the